Eva, aku di sini sebagai salah satu staf dari EBTKE DEM UGM. Dan sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kesempatannya buat ngisi berbagi materi lah, berbagi ilmu di kelas energi di pagi hari ini gitu. Karena jujur aja aku masih belajar juga, masih banyak yang perlu dipelajari gitu. Jadi dikasih kesempatan luar biasa kayak gini, aku mau ucapkan makasih banyak ya. Dan aku juga ngucapin makasih buat teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya buat hadir di pagi hari ini. Jadi mungkin langsung aja aku izin share screen juga. Ini layarku udah masuk kan ya di teman-teman? Sudah. Oke, jadi pada pagi hari ini gitu, yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah terkait dengan energi hidro atau energi laut. Nah, terkhususkan itu pada di Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC, yang ini merupakan salah satu energi jenis dari energi kelautan gitu. Kenapa? Dia salah satu jenis dari energi kelautan, dan di sini kita akan bahas mungkin guideline-nya itu ada sekitar di energi kelautan itu sendiri, lalu bentuk-bentuknya itu ada apa aja, lalu potensinya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan juga kelayakannya untuk implementasinya sendiri di Indonesia. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, jadi sebelum mengawali dan sebelum kita masuk ke energi kelautan itu sendiri dan juga OTEC itu sendiri apa, kita akan mulai dari kondisi geografis dari Indonesia, yaitu wilayah laut di Indonesia. Nah, mungkin ini sebenarnya pengetahuan dasar aja, pengetahuan umum yang mungkin teman-teman juga udah tahu gitu, karena ini adalah pengetahuan umum yang kita udah sering banget dengar gitu. Tapi di sini kenapa kita mulai dari wilayah laut di Indonesia, karena ini nanti menjadi alasan kenapa energi hidro itu penting gitu ya. Energi hidro itu sangat berpotensial lah gitu lah. Jadi mungkin teman-teman lihat di layar, di sini ada gambar peta juga gitu ya. Jadi 2/3 gitu wilayah dari Indonesia itu adalah wilayah laut, gitu. Di mana mungkin kita kalau misalnya mau menilik ke sejarah di masa lalu gitu, jadi pada tanggal 10 Desember 1982 ada yang namanya Konvensi Hukum Laut Indonesia atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, dilaksanakan di Montego Bay, Jamaika. Yang mana pada konvensi tersebut dinyatakan bahwa luas wilayah lautan Indonesia itu mencapai 3.257.357 km persegi. Dan dengan dibandingkan dengan luas wilayah daratannya yang hanya mencapai 1.919.443 km persegi. Nah, dari angka-angka tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya sektor kelautan, energi kelautan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang seharusnya itu bisa kita manfaatkan, yang kita bisa kelola dengan baik. Nah, inilah poin pentingnya gitu ya, kesadaran akan potensi yang kita miliki di Indonesia itu sendiri. Nah, kita akan lanjut setelah tadi kita mengetahui gitu bahwasannya wilayah laut kita itu sangat luas, kita akan mulai mengenal dengan yang namanya energi kelautan. Jadi kan laut itu sendiri mengandung sangat banyak sumber daya ya. Pemanfaatannya sebenarnya yang kita udah sering lihat gitu, bahkan di masa lalu itu misal pemanfaatan biota lautnya sendiri, misal ikan, lalu terumbu karang, rumput laut, dan lain sebagainya, pemanfaatan secara langsung untuk memenuhi sumber kehidupan. Nah, tapi selain itu, gitu ada pemanfaatan sumber daya laut itu dalam bentuk energi. Misalnya aja ada energi gelombang, energi pasang surut, dan juga energi lepas pantai, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan sumber daya laut ini yang bisa dibentuk sebagai energi terbarukan itu kita sebut sebagai energi kelautan. Nah, kita tahu gitu ya, ada yang namanya gelombang di lautan. Gelombang ini itu merupakan sebuah peristiwa gitu, naik turunnya air laut gitu dengan periode dan panjang tertentu. Tentunya dari gelombang ini tuh kan ada gerak ya. Gerak itu hubungannya dengan energi kinetik. Yang mana energi kinetik itu usaha untuk menjadikan sebuah benda dari diam menjadi keadaan bergerak. Nah,
Dengan demikian, energi laut ini akan dihasilkan dari energi kinetik tadi, misalnya gelombang, melalui pergerakan mekanik air laut yang nantinya kita bisa konversikan dengan berbagai macam teknik yang itu bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Misalnya aja, salah satu contohnya itu energi listrik, gitu. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk ke energi listrik. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada banyak macam bentuk dari energi kelautan yang kita akan bahas juga di berikutnya, di slide berikutnya. Jadi sebenarnya bentuk energi kelautan itu ada cukup banyak ya teman-teman, dan di sini yang aku ambil itu ada 4. Nah, ini dikategorikan berdasarkan bagaimana untuk mengekstraksi energi tersebut, sehingga kita bisa mengolahnya ke bentuk energi yang lain. Yang pertama itu ada energi arus laut dan juga pasang surut. Jadi energi misalnya menggunakan turbin itu sendiri, nah turbin itu prinsip kerjanya sama dengan turbin angin. Kita tahu kalau misalnya di turbin angin, bilah-bilah turbinnya itu akan digerakkan oleh energi angin tentunya. Nah, kalau di sini energi pasang surut dan juga energi gelombang itu dia akan menggerakkan si turbin-turbin dari menggerakkan bilah-bilah dari turbinnya tadi. Nah, turbin tersebut kemudian akan mengkonversikannya menjadi akan masuk menjadi gelombang untuk memutar rotornya. Nah, dari perputaran rotor inilah energi mekanik yang disalurkan itu akan menuju ke generator. Nah, di dalam generator, energi mekanik itu dirubah menjadi energi listrik. Nah, untuk energi arus laut dan juga pasang surut serta energi gelombang ini, mereka akan baik diterapkan sistemnya pada daerah yang itu emang memiliki arus yang kuat gitu ya, arus yang kuat dan juga stabil. Misalnya aja di garis pantai Norwegia dan juga di Inggris. Nah, lalu yang ketiga itu ada energi dari gradien salinitas. Jadi energi dari gradien salinitas ini dia terbentuk atas peristiwa bertemunya air laut yang merupakan air asin dan juga air sungai yang merupakan air tawar. Nah, karena terjadi perbedaan salinitas, nantinya kita akan bisa merubahnya menjadi bentuk energi lain, misalnya aja itu adalah energi listrik, gitu, salah satunya. Nah, yang keempat, gitu, yang sebenarnya akan menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini itu adalah OTEC, atau Ocean Thermal Energy Convention. Nah, kita langsung masuk aja ya ke bagian OTEC-nya sendiri. Nah, ini teman-teman udah lihat juga di layar. Jadi, Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC itu merupakan salah satu teknologi terbaru yang menggunakan perbedaan suhu antara permukaan laut dan juga laut dalam untuk mengoperasikan generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, kenapa OTEC ini kita bahas gitu? Karena salah satu alasan kenapa OTEC ini berpotensial menurut dari Irina adalah OTEC itu dia dapat bekerja selama 24 jam. Karena kita lihat sendiri ya, di sini mereka konsep kerjanya itu memanfaatkan dari perbedaan suhu. Berbeda dengan energi gelombang yang tadi sudah dibahas, energi gelombang serta pasang surut itu kita memanfaatkan pergerakan dari gelombang, yang mana pergerakan dari gelombang itu cenderung tidak stabil. Di wilayah-wilayah tertentu bahkan gelombang itu bukan yang sangat kuat gitu kan. Nah, OTEC ini menjadi salah satu alternatif di mana perbedaan suhu itu menjadi bisa secara signifikan, bisa bergerak secara konstan dari waktu ke waktu sehingga kita bisa memanfaatkan OTEC itu untuk 24 jam sehari untuk bisa kita konversikan ke bentuk energi lain gitu. Nah, jadi di 98 negara gitu dan wilayah itu telah ditemukan kalau semisal sumber daya OTEC ini layak diterapkan di zona ekonomi eksklusif mereka. Nah, untuk OTEC sendiri itu bisa nanti memasok semua kebutuhan listrik dunia, di mana dia tidak mempengaruhi profil dari suhu lautan. Nah, kemudian di sini kita akan mulai membahas tentang gimana sih sebenarnya cara kerja OTEC itu sendiri. Jadi ada 2 cara kerja dari OTEC. Jadi ada siklus tertutup dan juga ada siklus terbuka. Nah, untuk siklus tertutup sendiri itu
dia cara kerjanya yang pertama, dia itu kan akan menggunakan fluida dengan titik rendah, misalnya aja amonia. Misalnya aja amonia, dia digunakan untuk memutar turbin dan juga untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi air hangat ini yang ada di nomor 1 itu akan dipompa ke pemutar panas, di mana tadi fluida bertitik rendah yaitu amonia itu dididihkan. Nah, fluida tersebut akan mengalami perubahan wujud menjadi uap di sini, dan dia akan mengalami peningkatan tekanan. Nah, uap bertekanan tinggi tadi akan dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan listrik melalui si generator. Nah, lalu uap yang dihasilkan itu akan didinginkan kembali dengan air dingin dari laut dalam dan juga mengembun. Lalu fluida akan kembali melakukan siklusnya. Nah, jadi untuk pemanfaatannya itu tadi air di permukaan laut itu akan mulai dari tahap awal. Kemudian pemanfaatan laut di bagian dalam, air laut di bagian dalam itu untuk mendinginkan kembali si fluidanya tadi. Nah, yang kedua adalah terkait dengan siklus terbuka. Jadi ada 2 siklus. Yang siklus terbuka sendiri itu dia akan menggunakan air laut untuk menghasilkan listrik. Nah, air laut yang hangat itu akan dimasukkan ke tangki yang bertekanan rendah sehingga dia bisa menguap. Nah, uap ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Air laut yang menguap itu akan meninggalkan mineral laut seperti garam dan lain sebagainya sehingga itu bisa bermanfaat untuk menghasilkan air tawar yang nanti bisa dimanfaatkan untuk air minum ataupun untuk irigasi. Oke, itu 2 siklus yang merupakan cara kerja dari otak itu sendiri. Nah, salah satunya di sini kan ada siklus terbuka. Tadi di akhir udah aku sebutin kalau siklus terbuka itu menghasilkan air tawar. Nah, jadi air tawar ini karena dia layak diminum, maka dia dapat memenuhi salah satunya poin ke-6 dari SDG, yaitu clean water and distillation. Jadi pemanfaatannya selain bisa kita konversikan sebagai energi listrik, bisa juga kita manfaatkan untuk sumber kehidupan, yaitu air bersih yang bisa digunakan untuk irigasi dan juga air minum. Nah, ini adalah implementasi OTEC, yaitu salah satu implementasi OTEC terbesar. Proyek OTEC terbesar itu ada di Hawaii, di mana dia itu sudah beroperasi dari tahun 1993 hingga 1998, itu proyeknya sudah selesai, di mana itu menghasilkan pembangkit 1 megawatt di Hawaii. Nah, pemanfaatan ini selain ada di Hawaii, itu ada juga di beberapa lokasi-lokasi lain yang mana itu tidak sebesar Hawaii, jadi proyeknya itu ada lebih kecil. Jadi ada yang pertama di bandara di Curacao, juga di area resort di Bora Bora. Lalu ada juga untuk konsep dan prototipenya itu ada di pabrik yang ada di lokasi seperti Cina, Curacao, Prancis, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk implementasi OTEC ini sendiri, mereka juga mulai mempertimbangkan lokasi-lokasi seperti di Afrika yang itu kiranya akan berpotensial untuk di masa depan, sehingga kita bisa menerapkan OTEC ini di daerah tersebut. Nah, kemudian kita akan mulai masuk potensi OTEC di Indonesia, karena tadi kan kita udah bahas penerapannya di Hawaii seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah si OTEC ini itu cocok diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah iya, gitu. Karena kita tahu bahwa di daerah Indonesia itu merupakan daerah tropis maritim, daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa, dengan garis ekuator, yang mana itu menyebabkan adanya perbedaan suhu yang lebih dari 20 derajat Celcius. Dan itu suhu yang sangat tepat untuk kita bisa manfaatkan OTEC di dalamnya. Nah, jadi diharapkan nantinya OTEC itu bagi Indonesia itu bisa menyelesaikan permasalahan dan kita bisa menjadikan OTEC itu sebagai energi alternatif dari energi baru terbarukan. Itu untuk potensinya. Nah, kita juga tahu gitu ya, bahwa ada beberapa tantangan yang kita dapat jumpai gitu ketika kita menerapkan OTEC di Indonesia. Salah satunya adalah kita selain kita dikenal sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, kita juga terkenal sebagai negara yang terletak berada di Ring of Fire atau cincin api, di mana itu ada sabuk vulkanik yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi. Nah, selain itu kita juga berada di zona tumbukan lempeng tektonik, misal lempeng
Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina. Nah, ini kan lempeng-lempeng yang yaitu lempeng tektonik aktif yang terjadi di Indonesia sehingga bisa menyebabkan bencana-bencana misal seperti gempa dan tsunami. Nah, salah satu tantangan dari OTEK adalah bagaimana cara kita bisa menghadapi si bencana-bencana ini. Dengan demikian, di sini yang perlu menjadi PR-nya adalah bagaimana kita menentukan daerah-daerah yang itu relatif aman untuk kita menetapkan OTEK itu sendiri dengan menggunakan interpretasi struktur geologi yang ada. Jadi kita memanfaatkan struktur geologi yang ada untuk kita bisa menetapkan oke, daerah ini adalah daerah yang aman untuk bisa kita terapkan OTEK di Indonesia. Nah, oke. Jadi setelah tadi kita tahu tantangannya apa gitu, berarti ada beberapa daerah yang itu sudah ditetapkan merupakan daerah yang potensial pengaplikasiannya berada di Indonesia. Jadi ada 3 daerah yang di sini aku ambil. Yang pertama itu ada di Selat Makassar. Nah, mungkin aku jelaskan sedikit tentang karakteristik dari Selat Makassar itu sendiri. Jadi Selat Makassar ini dia suhunya itu berkisar untuk permukaan air lautnya, suhunya itu berkisar pada 28,6 sampai 29,65 derajat Celcius. Nah, tapi selain itu, teman-teman tentunya tahu ya, kalau suhu di permukaan laut itu juga dipengaruhi oleh cuaca. Nah, kita ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, dari beberapa penelitian, itu Selat Makassar itu ketika dia bulan dari bulan musim-musim kemarau, itu dari April sampai September, itu adalah musim kemarau, suhu di permukaan air laut di Selat Makassar itu ada berkisar di 29,5 derajat Celcius. Nah, ketika musim hujan, di bulan Oktober sampai Februari, itu suhu di permukaan air laut Selat Makassar itu mengalami penurunan di 28 derajat Celcius. Nah, tapi perbedaan tadi itu, perbedaannya itu kan berkisar pada 1,5 derajat Celcius, yang mana perbedaan tersebut tidak terlalu jauh, sehingga itu bisa kita ambil bahwa perbedaan suhu yang ada itu cukup konstan. Nah, kenapa Selat Makassar? Itulah kenapa Selat Makassar itu menjadi daerah yang berpotensial untuk kita bisa mengaplikasikan OTEK di dalamnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di layar juga bahwa rata-rata daya kotor yang dihasilkan oleh Selat Makassar, oleh dari perairan Selat Makassar, apabila kita menerapkan OTEK di sana itu sebesar 177,66 megawatt dan juga daya bersihnya itu sebesar 13,85 megawatt. Nah, itu untuk daerah potensial yang pertama. Yang kedua itu ada perairan Cilacap, yang mana dia efisiensi karotnya itu ada sebesar 72,5 megawatt. Nah, yang terakhir itu ada di Pulau Lembata atau di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana dia potensinya itu sebanyak 2.500 kilowatt. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi Pulau Lembata NTT ini dia sebagai daerah yang potensinya itu untuk siklus yang terbuka tadi, karena di sini di Pulau Lembata NTT itu di situ kita ada permasalahan air bersih, sehingga salah satu solusi untuk menyelesaikannya adalah menerapkan siklus terbuka OTEK di sana, sehingga selain kita bisa mendapatkan energi listrik, kita juga bisa memperoleh air bersih dari OTEK di provinsi tersebut, di pulau tersebut. Nah, ini pembahasan yang dari segi ekonominya. Jadi, bagaimanakah kelayakan OTEK di Indonesia? Jadi, menurut analisis, jadi ditunjukkan bahwa Indonesia itu dapat menggunakan hingga 45 gigawatt kapasitas OTEK dengan cakupan permintaan nasional itu sebesar 22% pada tahun 2050. Nah, dengan gabungan net present value-nya atau NPV itu hingga 23 miliar US dollar, OTEK itu dapat sukses secara finansial dan biayanya itu bisa bersaing dengan teknologi pembangkit listrik lainnya, misal tenaga batubara, gitu ya. Nah, peningkatan OTEK ini secara kualitasnya itu dapat dibayar dengan dari lembaga keuangan internasional, misalnya feed-in tarif atau dengan realokasi dana dari anggaran negara. Nah, oke, di sini pembahasan ini yang terakhir, yaitu tentang daya saing OTEK terhadap teknologi energi lainnya di Indonesia pada tahun 2019. Nah, kita bisa lihat di sini ada energi angin, gas, biomasa, terus fotovoltaik, terus geothermal, dan juga batu bara.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini ada 3 jenis otek, yaitu large otek, medium otek, dan juga small otek. Nah, kita akan melihat dia dari LCOE-nya per US dollar per kilowatt hour. Nah, jadi si LCOE ini adalah levelized cost of electricity, jadi dia merupakan biaya listrik yang diratakan, di mana dia itu dihitung dengan membagi total jumlah biaya suatu pembangkit dengan total berapakah jumlah listrik yang dapat dibangkitkan dari teknologi tersebut selama masa pakainya. Jadi LCO ini alat yang umum dipakai untuk membandingkan biaya pembangkitan listrik dari berbagai macam teknologi. Nah, kalau di tabel sendiri, teknologi yang kita gunakan itu bisa kita lihat bahwa daya saing antara large otek di sini khususnya itu dia bisa berkompetitif gitu ya. Dia bisa bersaing dengan energi-energi lain yang mana energi-energi tersebut ini kita sudah sering lihat di pasaran, kita juga udah lihat bagaimana pemanfaatannya gitu. Nah, ternyata biaya yang dibutuhkan itu cukup seimbang dengan apa yang sudah kita terapkan selama beberapa dekade ini gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa si OTEK ini dia bisa berpotensial untuk kita terapkan di Indonesia. Tinggal bagaimana nanti kita bisa menentukan wilayah-wilayah manakah yang bisa kita terapkan si OTEK tadi itu. Nah, oke, jadi potensi energi kelautan tersebut kita lihat bahwa yang disebutkan oleh KSDM itu di tahun 2019 itu hanya 4%. Kalau misalnya kita bandingkan dengan total potensi dari EBT lain, misal energi angin, terus energi surya, dan lain sebagainya, itu hanya 4% dari keseluruhan yang ada dari total potensi EBT. Nah, namun dengan apabila kita menerapkan ilmu multidisipliner sehingga kita bisa mengembangkan dengan baik, akan ada potensi dari OTEK ini terutama dan juga lokasi-lokasi baru yang dapat ditemukan. Yang emang dia relatif aman dan juga kita bisa menerapkan OTEK di sana gitu. Jadi karena kita tahu ya bahwa kita itu sebagai negara maritim, kita tadi juga di awal udah melihat bahwasannya 2/3 dari wilayah kita itu adalah merupakan lautan. Nah, kenapa dari 2/3 wilayah lautan ini kita hanya punya 4% gitu ya. Padahal kita bisa menambah jumlah tersebut hingga 70% mungkin untuk kita bisa terapkan sehingga kita bisa menjadikan energi kelautan ini menjadi salah satu potensi dari energi baru terbarukan. Oke, mungkin sekian ya yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya aku kembalikan ke Mas Bintang dulu. Terima kasih Lala atas penyampaian materinya, udah sangat bagus banget. Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab bagi teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget, atau mungkin mau nambahin juga boleh banget. Dipersilakan, Bu. Iya, monggo banget sih teman-teman. Soalnya di sini aku juga masih belajar dan aku juga belum yang tahu terlalu banyak juga soal energi kelautan. Jadi monggo sih teman-teman yang punya lebih banyak ilmu yang udah belajar lebih banyak itu bisa kasih insight baru juga ke aku dan teman-teman lain. Kayak gimana teman-teman? Silakan. Oke, mungkin kalau udah nggak ada lagi, ini sebenarnya ada sesi kuis gitu. Kuis berhadiah. Aku lewat Quizizz. Mungkin bisa langsung lanjut ke sesi kuis ya, sebentar. Ini sambil nungguin kuis, aku ngajak diskusi sama Naili ya. Oh, oke. Boleh. Ya, aku juga salah satu
hal baru juga nih terkait dengan OTEK. Aku penasaran. Kalau yang dari kamu cari tahu untuk di Indonesia sendiri, apakah memang dari pemerintahan kita, dari pembuatan regulasi dan sebagainya, memang fokuskan dalam pembangunan OTEK ini, ataukah ada sumber energi kelautan lain yang memang menjadi fokus utama dari bangunan energi terbarukan di Indonesia? Mungkin kalau sejauh yang aku tahu ya, karena tadi kan di akhir juga disebutin bahwa kita tuh buat energi kelautan itu hanya 4% dari total EBT yang ada. Yang mana itu berarti jumlahnya kan dikit banget ya untuk bisa dimanfaatkan. Persennya yang sangat dikit banget. Jadi mungkin di situ sih di mana pemerintah tuh menurut aku belum terlalu memfokuskan ke energi kelautan ini gitu. Mungkin yang sering kita lihat dimanfaatannya itu lebih ke energi gelombangnya aja gitu. Tapi setelah dilihat-lihat gitu ternyata energi OTEK ini salah satu yang sangat berpotensial untuk diterapkan gitu kan ya. Nah, tapi sayangnya pemanfaatannya itulah yang masih menjadi PR ke depannya gitu untuk bisa diterapkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu. Mungkin itu sih Mas kalau dari aku. Tapi monggo kalau dari teman-teman. Berarti yang tadi kamu sampaikan 20 berapa persen tuh yang untuk masuk ke dalam energi bauran? Kalau dari KSDM itu bahkan cuma 4% gitu loh Mas dari total EBT yang ada dari energi kelautan. Itu aja 4% tuh maksudnya dari energi kelautan gitu, bukan di OTEK-nya sendiri. Oh, 4% itu energi kelautan. Apa? Ya, padahal energi kelautan kan juga ada energi gelombang, energi pasang surut air laut gitu kan ya. Oke, sorry kayaknya tadi itu aku agak salah nulis ya. Jadi kalau di Hawaii itu aku sempat research lagi terakhir tadi itu ternyata dia untuk besarannya itu ada di 100 megawatt gitu ya. Karena ini juga mungkin aku salah tulis di situ. Jadi untuk besarannya itu ada di 100 megawatt. Nah, kalau apakah bisa dibuat dengan skala besar? Kalau dari yang aku lihat dari mungkin aku share lagi ya di grafik ini. Bentar, sorry. Aku share screen lagi deh. Nah, bentar. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dari tabel ini ya, berarti si OTEK ini dia bisa dibuat dalam skala kecil, skala besar, dan skala menengah gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan misalnya sebuah large OTEK itu bahkan jauh lebih murah gitu daripada ketika kita membangun sebuah small OTEK. Mungkin ini ketika misal kita tadi kan si ACOI itu kan dihitung dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk suatu pembangkit dibagi dengan jumlah listrik yang dibangkitkan oleh teknologi tersebut. Misalnya aja kita perlu jumlah listrik yang dibangkitkan itu tadi sebesar 100 megawatt. Gitu. Ketika kita menggunakan large OTEK, gitu, kita inginkan daya yang hasilnya itu sama, biaya yang hasilnya itu sama, ternyata si large OTEK ini dia justru lebih efektif daripada si small OTEK. Jadi kalau dari pertanyaannya tadi dari Mas Raka, menurut aku itu sangat bisa ya untuk kita bisa membuat OTEK dalam skala besar. Tuh. Ke Mas Raka, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditambahin lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau enggak kita lanjut ke kuis. Kuisnya cuma 2 soal.
Oke, itu mungkin bisa dibuka teman-teman untuk kuisnya. Apakah terkendala atau enggak, nanti mohon disampaikan.